Halo semuanya, welcome back to our YouTube channel. Di video kali ini aku mau berbagi 6 tips gimana cara supaya anak kalian mau duduk anteng di car seat. Aku sering banget ditanyain pertanyaan ini sama orang-orang. Gimana sih kok Hunter mau duduk di car seat? Lah anak gua mah ogah. Biasanya mereka loncat-loncat di belakang dan sebagainya. So without further ado, tips pertama adalah biasakan anak kalian duduk di car seat sejak dia lahir. Nah, sedikit background story nih, Hunter itu lahirnya di Amerika. Dan di sana car seat adalah wajib, bukan optional, dan emang udah dijadiin hukum di seluruh negara bagian. Salah satu syarat untuk bawa pulang baby setelah melahirkan dari rumah sakit adalah bawa car seat. Kalau nggak bawa, ya nggak boleh pulang. Seriusan waktu itu salah satu susternya aja sampai ngikutin kita ke mobil just to make sure kita masang car seat dan seat beltnya tuh udah bener. Walaupun di Indonesia ini penggunaan car seat belum diwajibkan, bukan berarti kalian nggak bisa start kebiasaan ini sejak anak kalian lahir. Lah emangnya boleh ya anak baru lahir, newborn tuh duduk di car seat? Kan kesian. Nah ini aku jujur banget bingung jawabnya gimana. First of all, kesian kenapa ya? Bukannya lebih kesian lagi kalau amit-amit gitu ya terjadi kecelakaan dan bayinya kenapa-napa. Lagian kalian tahu dari mana sih duduk di car seat itu nggak nyaman? Coba bayangin kalian sendiri kalau disuruh pilih mana ayo? Duduk di pangkuan orang atau duduk di kursi empuk? Pasti bagaimanapun lebih nyaman, lebih PW untuk duduk sendiri ya di kursi empuk. Bagi bayi duduk di car seat di dalam mobil yang lagi jalan itu rasanya kayak di dalam rahim ibu. Gerakan goyang-goyang bikin mereka tuh tenang dan akhirnya tuh pengen tidur. Itu dia alasan kenapa setiap kali kita gendong-gendong bayi kayak gini, mereka tidurnya anteng banget. Bahkan sampai di baby swing kayak semacam mamaru aja itu ada tombol pilihan untuk car ride. Jadi buang deh jauh-jauh itu pemikiran baby baru lahir kasihan kalau didudukin di car seat. Oke? Alasan kedua kenapa harus dibiasain sejak lahir adalah sama halnya dengan apapun itu, kebiasaan baik harus dimulai sejak dari dini. Ada beberapa orang yang mikirnya tuh kalau nanti anaknya udah agak gedean, udah agak ngerti gitu, barulah nanti kita beliin mereka car seat supaya mereka mau duduk gitu. Nah cara ini juga aku jamin gak bakalan berhasil. Kenapa? Karena selama ini sejak lahir tuh mereka ya either digendong atau boleh ngapain aja duduk di car seat sendirian, loncat-loncatan di belakang. Terus suatu hari kalian bilang stop, gak boleh, mulai sekarang nak kamu harus duduk di car seat ini ya. Ya tentu gak bakalan bisa, si anak jadi bingung dan akhirnya nolak. Apalagi anak yang umur 2-3 tahunan kayak Hunter gini yang lagi susah-susahnya diajak kerja sama. Jadi kalau bisa dibiasain duduk di car seat sejak lahir. Nah, gimana dong kalau misalnya anakku udah gede dan emang udah keburu nolak car seat? Apa nasi udah jadi bubur? Apa udah terlalu telat? Like don't even bother to even start? Kan? Enggak ya Mams ya, bukannya berarti telat. Jangan berkecil hati guys, kalau ada niat apapun itu pasti bisa dilakuin. It's never too late to start. Which brings me to the second tips. Tak kenal maka tak sayang. Kalau anak kalian tipe yang kayak Hunter yang super sensitive dan suka gampang banget overwhelmed sama apapun, kalian harus kenalin car seatnya ini ke anak kalian super pelan-pelan. Mungkin pertamanya kalian dia bisa diajak nonton YouTube, Cocomelon, ada adegan si JJ naik mobil, mereka pergi ke car trip somewhere, dan JJ duduk di car seat. Kalian bisa tunjukin ke anak kalian, lihat tuh JJ juga duduk di car seat. Cara lain mungkin kalian bisa pergi car seat shopping bareng sama anak kalian supaya dia bisa pilih-pilih warnanya, atau shopping online juga bisa. Nanti pas udah ada car seatnya, jangan langsung diinstal di dalam mobil. Untuk beberapa hari biarinin aja dulu di dalam rumah supaya anak kalian tuh bisa explore car seatnya, bisa manjat-manjat, dudukin, pegang-pegang, bisa kenalan lah sama car seatnya. Mungkin dia bisa pura-pura jadi race car driver, just make it fun. Intinya jadiin car seat itu sesuatu yang familiar, okay? Nah, untuk tips ketiga adalah start with shorter trips.
Setelah anak kalian udah familiar sama car seatnya, boleh diajak test drive. Yang deket-deket aja dulu. Jangan coba-coba diajak pergi road trip ke yang jauh-jauh, kayak ke puncak gitu. Mungkin coba pergi ke Indomaret di depan rumah. Gradually bisa ditambahin dikit-dikit jarak dan lama perjalanannya. Oke, untuk tips keempat adalah use distractions atau distraksi. Contohnya mainan. Nah, kalian bisa siapin beberapa mainan atau activities yang simple-simple, tapi khusus untuk di mobil. Jadi walaupun mainan itu dibawa turun ke dalam rumah, eventually harus tetap dimasukin lagi ke mobil. Supaya apa? Supaya efek excitingnya itu, efek barunya mainan tersebut itu tuh nggak pudar. Terus kalian juga bisa super yang kayak dramatis banget, super hype gitu about mainan itu. Jadi anak kalian setiap kali mau pergi duduk di car seat di mobil tuh mereka tahu mereka bakalan bisa mainin mainan tersebut. Nah, kalian juga bisa jadiin screen time sebagai that special car thing. Ini ampuh banget di Hunter karena emang dia jarang nonton YouTube di rumah, jadi setiap kali pergi mobil baru dikasih. Tapi sekarang dia udah agak gedean, kayaknya dia lebih prefer untuk lihat-lihat jendela gitu, lihat-lihat di depan jalanan dan nggak gitu nyari iPad lagi. Mungkin kalau perjalanannya agak jauh gitu ya dan kita udah mati gaya mau ngapain lagi, jadi baru dikasih iPad. Oke, untuk tips kelima adalah interaksi sama anak kalian, jangan dicuekin. Kalian bisa main games atau nyanyi karaoke atau cerita-cerita, pokoknya dibikin yang fun gitu loh guys. Walaupun anak kalian tuh masih baby, belum bisa ngomong, belum bisa main games, bisa aja kalian nunjukin apa yang kalian lihat di luar di jalan gitu. Oh tuh lihat deh, ada sapi, or ada truk, ada mobil. Just ngoceh aja gitu loh supaya dia tuh distracted. Okay, for the last tip, the most important one I have to say is be consistent, be persistent, and do not give up. Konsistensi is key. Jangan yang plan-plan gitu guys. Misalnya hari ini anak kalian duduk di car seat, terus kebesokannya enggak, kebesokannya duduk lagi. Don't make it an option gitu loh. Maksudnya make it harus, like sesuatu yang keharusan. Jadi anak kalian nggak bingung gitu. Soalnya cara kayak gini juga nggak bakalan berhasil, percaya deh guys. Untuk the long run-nya, untuk kedepannya tuh nggak sustainable kalau menurut aku. Be persistent, alias seberapapun susahnya, seberapapun challengingnya, jangan pernah kalian tuh balik lagi kayak maju selangkah mundur 2 langkah. Jadi the point is kalian harus tetap maju, jangan mundur. Walaupun majunya sedikit-sedikit, kemajuannya sedikit-sedikit, yang penting jangan mundur. Ini memang sesuatu yang mungkin kedengarannya gampang, tapi dipraktekin susah ya guys. Jangan salah loh, Hunter waktu umur sekitar 8 sampai 12 bulan gitu, dia melalui fase dimana dia nggak mau duduk di car seat. Kita nggak ada pilihan. Kalau misalnya kita keluarin dia dari car seat, yang ada ditilang polisi waktu itu. Jadi ya aku ngelakuin yang tadi barusan aku jelasin ke kalian semua ini, dan akhirnya berhasil. Just stick with it dan do not give up. Last, you guys just have to stick with it. And yang paling penting adalah jangan pantang menyerah. Pasti bisa kalau kalian niat. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat buat kalian. If you like this video, please like, comment, and subscribe. We'll see you in the next video. Bye-bye.